Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1 Tugas Serkomdat akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faizal Fabian Abdillah, NIM 1010824000009. Selanjutnya, teman saya. Saya Agnes Putri Wayuning Tias, NIM 101084000028. Saya Hidayatullah Sabani dengan NIM 101082400005. Oke, next Kak Dayat. Selanjutnya, untuk daftar isi akan dibacakan oleh teman saya Agnes. Baik, terima kasih atas waktunya Kakak Faza. Di sini ada daftar isi. Daftar isi di sini berisi tentang yang pertama latar belakang, lalu tujuan perencanaan jaringan, parameter spesifikasi kelompok 1, arsitektur, topologi jaringan 3 gedung, alur, dan perhitungan subnetting FLSM, tabel distribusi subnet alamat IP v4, skema konfigurasi IP perangkat representatif, implementasi routing dinamis RIPv2 dan static route, hasil pengujian konektivitas, konfigurasi layanan DNS dan web server perusahaan, analisis tabel perangkat, analisis simulasi protokol, dan kesimpulan. Next. Selanjutnya ada latar belakang. Perusahaan memiliki infrastruktur fisik yang tersebar di 3 gedung operasional dengan 4 divisi kerja yang memiliki kebutuhan jumlah host bervariasi. Diperlukan perencanaan jaringan terintegrasi yang efisien, bebas dari pemborosan IP address, memiliki perutaian otomatis, serta mendukung resolusi nama domain lokal. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu mendesain topologi jaringan korporat multi gedung di Cisco Packet Tracker, mengimplementasikan teknik subnetting, variabel lag, subnetting, masking, mengonfigurasi IP address, dynamic routing, RIPv2 internal, serta static rute menuju internet, membedakan fungsionalitas layer data link dan network, menganalisis cara kerja protokol, transport, serta aplikasi melalui mode simulasi. Baik, untuk data parameter kelompok 1. Saya akan menjelaskan langkah awal yang paling krusial dalam perancangan jaringan kami, yaitu perhitungan subnetting menggunakan metode variable length subnet masking atau VLSM. Kelompok 1 mendapatkan blok alamat IP utama 10.1.0.0/16. Sesuai aturan dasar VLSM, kami mengurutkan alokasi subnet dari divisi yang membutuhkan host terbesar terlebih dahulu. Pertama, untuk divisi A, gedung 1 memiliki kebutuhan terbesar yaitu 38 PC host, ditambah 1 IP untuk gateway router. Totalnya menjadi 39 IP usable. Blok pangkat 2 terdekat yang mencukupi adalah 64 alamat. Sehingga kami memilih prefix per 26. Subnet ini berjalan dari network address 10.1.0.0 dengan range IP valid 10.1.0.1 sampai 10.1.0.62 dan broadcast 10.1.0.63.
Yang kedua, divisi B, gedung 1, membutuhkan 28 PC host, total 29 IP dengan gateway. Alokasi terdekat adalah blok 32 alamat, menggunakan prefix per 27. Jaringannya dimulai dari network 10.1.0.64, range IP valid 10.1.0.65, 10.1.0.94, dan broadcast 10.1.0.95. Yang ketiga, divisi C gedung 1. Poin khusus divisi ini memiliki 14 PC host. Jika ditambah 1 IP gateway, totalnya menjadi 15 IP usable. Karena prefix per 28 hanya menyediakan maksimal 14 IP usable, kapasitasnya tidak akan cukup. Oleh karena itu, kami menaikkan alokasinya ke blok 32 menggunakan prefix per 27. Jaringannya adalah network 10.1.0.96, range IP valid 10.1.0.97, 10.1.0.126, dan broadcast 10.1.0.127. Keempat, divisi D gedung 2 membutuhkan 10 PC host, total 11 IP dengan gateway. Blok terdekat adalah 16 alamat menggunakan prefix per 28. Networknya berada di 10.1.0.128, range IP valid 10.1.0.129, 10.1.0.142, dan broadcast 10.1.0.143. Terakhir, subnet infrastruktur. Untuk subnet server utama di gedung 3 serta 3 link point-to-point antar router R1, R3, R2, R3, dan R3 internet masing-masing hanya membutuhkan 2 IP usable. Jadi, kami menggunakan blok 4 alamat dengan prefix per 30 berturut-turut dengan dari segmen 10.1.0.144 per 30 hingga 10.1.0.156 per 30. Next, Kak Dayat. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana implementasi seluruh parameter tersebut ke dalam rancangan topologi jaringan yang telah kami bangun di Cisco Packet Tracer. Topologi kami terbagi secara fisik dan logis ke dalam 3 gedung utama serta 1 jalur internet luar. Gedung 1, sisi kiri atau kanan topologi, di dalam gedung ini terdapat 3 subjaringan sekaligus, yaitu divisi A, divisi B, dan divisi C. Masing-masing divisi dihubungkan oleh sebuah switch and device, yang kemudian semuanya ditarik menuju satu router utama, yaitu router gedung 1, R1. Interface pada R1 bertindak sebagai default gateway bagi masing-masing divisi menggunakan IP pertama dari ring usable yang sudah dihitung. Gedung 2 ini menampung divisi D. PC host di divisi ini terhubung ke switch lokal, lalu mengarah ke router gedung 2, R2, sebagai gerbang utamanya menuju jaringan luar. Untuk gedung 3, gedung ini merupakan area krusial karena disinilah server utama diletakkan. Server ini terhubung langsung ke router gedung 3, R3, menggunakan subnet 10.1.0.144 per 30, di mana port router G3 diberi IP 10.1.0.145 dan server utama menggunakan IP statis 10.1.0.146. Selanjutnya, interkoneksi antar router backbone. Agar gedung 1 dan gedung 2 bisa saling berkomunikasi dan mengakses server, R1 dan R2 dihubungkan ke R3 menggunakan kabel serial atau Gigabit Ethernet. Melalui jalur point-to-point khusus prefix per 30, terakhir, R3 terhubung langsung ke router internet sebagai jalur keluar segmen jaringan lokal. Next, Kak.
Sekarang mari kita lihat validasi terhadap performa jaringan melalui gambar hasil pengujian ping yang tertera di layar. Gambar ini bukan lagi berupa skema topologi, melainkan bukti otentik dari jendela command prompt pada salah satu PC host kami saat melakukan uji konektivitas antar subnet. Ada beberapa poin yang membuktikan bahwa konfigurasi routing dan subnetting kelompok 1 telah sukses 100%. Baik, melanjutkan dari Kakak Faza, ini merupakan hasilnya di mana hasil menunjukkan bahwa untuk melakukan ping ini untuk mendeteksi apakah PC sudah terhubung ke divisi-divisi yang lain. Hal ini di mana bahwa dilihat dari hasil tangkapan layar, dilihat bahwa hasilnya itu sudah menunjukkan bahwa eh, sesama divisi itu sudah tersambung satu sama lain. Nah, berikut ini untuk divisi C dan juga divisi D, bahwa menunjukkan juga sudah tersambung ke perangkat lainnya. Nah, berikut adalah akses domain web server melalui web browser dari salah satu PC divisi A, divisi B, divisi C, dan divisi D. Di sini kita menggunakan PC A, di mana sudah terlihat jelas bahwa hasilnya sudah lengkap dengan baik dan mampu memunculkan web browsernya. Itu. Dan ini adalah untuk tampilan DNS dari domain name group, yaitu kita menggunakan kelompok1.com. Seperti itu. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk tabel routing untuk di gedung 1 sendiri, di mana kita menyambungkan IP-nya terlebih dahulu, mengkonekkan antar interface-nya, seperti itu. Di sini adalah untuk interface-nya, kita untuk router gedung 1 itu menggunakan 1.0, 6.0, 7.0, dan juga kita mengkonfigurasi router RIP-nya. Dan di sini kita karena menggunakan DHNS, mohon maaf, maksud saya adalah DHCP, kita konfigurasi menggunakan IP DHCP full divisi A, dan juga memasukkan networknya, default router, dan DNS servernya. Sama juga untuk router gedung B, yaitu konfigurasinya itu ada 0/0, 1/0, 1/0. Intinya dalam routing ini kita akan memperkenalkan jalur-jalurnya dari router yang kita pakai interface-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk routing tabel 3. Nah, di sini adalah tampilan MAC address pada masing-masing switch, di mana ini untuk switch B terlihat jelas bahwa sudah menampilkan dengan baik dan juga benar. Juga sama di switch A juga menampilkan dengan baik dan benar. Di switch C di gedung pertama juga sudah menampilkan dengan baik dan juga benar. Dan berikut adalah tampilan address pada gedung 2-nya. Ini adalah tampilan tabel ARP pada router atau PC. Di sini ini dilakukan di switch. Nah, berikut adalah tampilan proses protokol DNS pada simulator mode packet trace. Bahwa terlihat jelas bahwa di tangkapan layar ini bahwa hasilnya sudah terkirim dengan benar dari PC yang kita gunakan ke server utama, seperti itu. Mungkin kita untuk lebih jelasnya lagi, kita akan langsung ke Cisco packet tracer-nya, seperti itu. Oke, baik. Ini adalah dari tampilan Cisco-nya sendiri. Terlihat jelas bahwa seperti yang sudah dijelaskan Kakak Faza tadi terkait dengan interface-nya, mungkin langkah pertama kita akan melakukan ping. Saya di sini menggunakan PC 1 dari divisi A.
kita masuk ke command prompt. Nah, terlihat jelas bahwa saya sudah melakukan beberapa percobaan sebelum ini. Terlihat jelas bahwa PC sudah bisa melakukan ping. Seperti itu. Nah, bisa juga dilihat dari PC yang lain, misal PC C. Kita pingkan. Di sini saya ingin meng-ping PC B1. Terus 10.1.0. Ingat, berikan IP address dari PC B1. Ini kita tunggu. Di sini terlihat jelas bahwa menampilkan deploy form. Artinya data berhasil diterima oleh PC B1. Seperti itu. Dan selanjutnya saya ingin menampilkan aktivitas dari HTTP atau web browsernya. Di sini kita tinggal mengetikkan di sini kita tinggal mengetikkan kelompok 1.com, lalu kita enter, maka dia akan menampilkan seperti ini. Terlihat jelas bahwa di sini sudah menampilkan apa yang ada di servernya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan jalannya simulasi dari DNS tersebut. Kita ke simulation, habis itu kita langsung ke PCB. Kita close dulu. Kita ketikkan lagi kelompok 1.com. Nah, terlihat jelas bahwa kita playkan. Kita tunggu apakah berhasil tersampaikan ke server dan kembali lagi ke PC B1. Nah, seperti yang dilihat bahwa sudah ada respon dari PC B1 dan juga server. Hal ini menunjukkan bahwa DNS dan juga UTP sudah berhasil dijalankan. Oke, kita langsung masuk ke selanjutnya, yaitu menampilkan bahwa MAC address table. Mana saya akan menggunakan switch 1 ini karena kita sudah melakukan serangkaian ping, di mana kita ketikkan enable atau bisa juga disingkat ENA, terus kita tampilkan show MAC address table, di mana terlihat bahwa tabelnya tersambung ke port 02 dan juga 01 seperti itu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke ARP table. Kita pakai table routing 1, lalu masuk ke CLI, lalu klik enter. Setelah itu ketik enable, habis itu show ARP. Nah, seperti ini. Terlihat jelas bahwa semua portnya sudah terhubung dan juga aktivitas yang kita lakukan sudah ditampilkan di sini.
Nah, lihat simulasi yang ada seperti ini. Nah, jelas bahwa itu sudah tersampaikan ke isinya masing-masing. Di sini tanda X karena kita tidak memberikan komen prompt apapun seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada untuk yang di PC1. Kita masuk ke real time lagi. Kita coba ke PC1. Kita ke comment prompt. Kita ketikkan ARP-A. Di sini sudah ditampilkan internet address-nya, physical address, dan tipe dinamiknya. Seperti itu. Dan selanjutnya itu kita menampilkan DHCP. Seperti yang kita lihat, kita di sini tidak menggunakan statis, tapi menggunakan DHCP. Caranya untuk mengetahui yaitu adalah dengan di desktop. Nah, di sini. Kalau biasanya kita perlu memasukkan manual, itu dalam kondisi statis seperti ini. Coba kita ganti ke DHCP, maka dia akan meminta request dan DHCP-nya selesai dan akan memasukkan IP address, MAC-nya, default gateway-nya, dan DNS-nya secara otomatis seperti itu. Nah, bisa juga kita melihatnya dari sini. Comment prompt, terus kita ketikkan IP config, enter, renew. Nah, kita sudah mendapatkannya. Jika kita sudah mendapatkannya, kita tinggal IP config all, enter. Nah, seperti ini. Ini untuk menampilkan semua IP yang kita gunakan, dan ini untuk PC kita. Ini adalah untuk sambungan kita dan semua hal yang kita gunakan di sini. Oke, itu saja. Baik, mohon maaf ada yang kelupaan. Nah, di sini kita masuk ke server, yaitu terus habis itu kita masuk ke dalam servisnya. Di sini kita harus meng-on-kan HTTP dan juga HTTPS-nya. Di sini juga kita kalau mau merubah apa yang ingin ditampilkan di web browser-nya, kita harus edit ininya menggunakan HTML. Terus habis itu kita ke DNS-nya. Nah, di sini kita harus tambahkan name yang name dari resource-nya, yaitu di sini saya menambahkan kelompok 1 dan type-nya sebuah record dan juga address-nya berupa IP servernya seperti itu. Selanjutnya kita ke email, di mana email ini kita harus on-kan semuanya ini, terus kita namakan domain kita itu sebagai domain apa, seperti itu. Nah, itu kita masuk ke user setup-nya sendiri, yaitu ada divisi A dan juga password-nya, divisi B, divisi C, dan divisi D. Setelah itu kita klik plus ini kalau udah mau dimasukkan satu-satu. Misal divisi A, klik plus untuk menambahkan ke sini atau untuk menyimpannya. Seperti itu. Selanjutnya itu ada kita langsung ke uji cobanya. Mana kita ke PCA. Habis itu kita akan ke email ini. Kita klik di sini nanti sebelum itu kalian akan memasuki konfigurasi email, di mana emailnya ini, email address-nya ini, divisi yang tadi sudah ditambahkan dengan nama domainnya di belakangnya. Terus ini gerbangnya atau income mail server dan juga keluarnya di sini dia akan masuk dan juga keluar melalui IP ini. Lanjut ke username-nya. Nah, di sini email address dan juga username harus sama. Dan juga passwordnya juga harus sama.
tinggal klik save kalau sudah. Lalu klik compose. Sini karena saya sudah memasukkan divisi-divisi yang lain di email tadi di server, maka kita tinggal ketikkan saja untuk siapa divisi. Ingat jangan lupa besar kecilnya juga berpengaruh. D @kelompok1.com, subjeknya bebas. Halo, kita coba halo. Apakah sudah tersambung? Kita send. Nah, tinggal di-add di sini. Terus kita ke divisi yang sudah kita sambungkan dengan divisi D tadi, terus ke email, terus kita klik receive. Nah, kita sudah menerima emailnya seperti itu. Nah, kalau mau membalas, kita tinggal klik compose, terus ke divisi A, kelompok1.com, subjeknya bisa nah seperti ini, tinggal kita send. Sama hingga kita masuk ke divisi yang kita udah sambungkan dengan divisi A, terus klik emailnya, terus klik receive. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan kembali ke PPT-nya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Agnes. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, perhitungan, serta simulasi yang telah dilakukan dalam perencanaan pengalamatan jaringan menggunakan metode variable like subnet masking pada kelompok 1, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode FLSM berhasil digunakan untuk membagi jaringan sesuai kebutuhan setiap divisi. Dengan cara ini, penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dan jaringan lebih rapi. Yang kedua, dari hasil perhitungan, setiap divisi memperoleh jumlah IP yang sesuai dengan kebutuhan host, termasuk penambahan IP untuk gateway. Penggunaan subnet yang berbeda juga membuat alokasi alamat IP lebih optimal. Yang ketiga, implementasi pada Cisco berjalan dengan baik. Seluruh perangkat dapat saling terhubung. Tidak terjadi konflik IP maupun tumpang tindih subnet, sehingga komunikasi antar divisi dan akses ke server dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah seluruh rangkaian pemaparan dan demonstrasi dari kelompok 1 mengenai perencanaan topologi jaringan, akurasi perhitungan subnetting, metode VLSM, hingga validasi pengujian lalu lintas data menggunakan Cisco Packet Tracer. Semoga hasil kerja keras dan dokumentasi rancangan jaringan yang telah kami ekspos ini dapat dinilai dengan baik dan memberikan manfaat serta parameter ukur yang jelas bagi pengembangan studi keilmuan jaringan ke depannya. Terima kasih dari kelompok kami, karena dimulai maka juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa mulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.